Ibu bapak, saudari-saudara, sobat Komsos yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dengan Renungan Minggu Komsos Gereja Santa Maria Immaculata Paroki Tarakan. Bersama dengan seluruh gereja, hari ini kita merayakan Hari Raya Pentakosta. Hari Raya Pentakosta adalah Hari Raya turunnya Roh Kudus. Hari Raya Pentakosta kita rayakan setelah Yesus naik ke surga, meninggalkan para murid. Namun dia mengutus Roh Kudusnya, yang juga Roh Allah sendiri, untuk tetap menjadi penyerta dan penolong para muridnya. Bacaan Injil yang kita renungkan hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 15 ayat 26 sampai 27 dan dilanjutkan bab 16 ayat 12 sampai dengan 15. Kutipan pendek dari Injil mengatakan bahwa Yesus akan mengutus Roh Kudus, Roh penolong, Roh kebenaran. Dalam bahasa asli, dalam bahasa Yunani, penolong dipakai kata parakletos. Apa artinya parakletos? Parakletos adalah yang dimintai tolong, yang diundang untuk menolong, yang dibutuhkan pada saat perlu pertolongan. Maka ketika dipanggil, yang datang bisa berupa satu regu orang untuk memberikan pertolongan. Bisa juga parakletos ini diartikan sebagai yang datang untuk memberi penghiburan kalau pertolongannya itu diminta oleh orang yang sedang sedih. Atau parakletos ini juga yang menemani perjalanan kalau yang meminta pertolongan adalah orang yang sedang mengadakan perjalanan. Oleh karena itu sebetulnya kata parakletos itu umum dipakai, kata yang biasa. Tapi Yesus di dalam kutipan hari ini mengatakan bahwa dia akan mengutus Roh kebenaran, Roh penolong yang datang dari Bapa. Mau digarisbawahi bahwa para murid yang akan ditinggalkan oleh Yesus, mereka membutuhkan pertolongan, membutuhkan pendamping. Kita bisa mengerti situasi para murid karena selama ini mereka begitu dekat dengan Yesus, begitu akrab dengan Yesus, dan mereka sungguh-sungguh menemukan bahwa Yesus memberikan banyak hal yang menyemangati hidup mereka, yang membuat hidup mereka menjadi baru, yang membuat mereka berani meninggalkan banyak hal untuk mengikuti Yesus. Dan pasti ada juga simpatisan-simpatisan yang ingin seperti para murid mengikuti Yesus. Nah sekarang Yesus mau pergi, Yesus mau meninggalkan mereka. Yang menjadi pertanyaan bagi mereka adalah, kalau Yesus nanti pergi menghadapi berapa macam tantangan yang ada di sekitar mereka, apakah mereka akan mampu? Kalau Yesus saja kalah, boleh dikatakan dalam tanda kutip kalah dari tentangan para pemuka agama waktu itu, bagaimana dengan para murid ini nantinya? Mereka pasti juga akan tidak mampu menghadapi gempuran-gempuran dari orang-orang Yahudi yang tidak suka dengan mereka.
apalagi para simpatisan ini. Mereka yang baru mulai belajar, mereka yang baru mulai masuk, tentu mereka akan mengalami banyak kesulitan berhadapan dengan musuh-musuh, boleh dikatakan, yang tidak suka dengan Yesus dan para pengikutnya. Itulah mengapa Yesus akan mengutus roh kebenaran yang datang dari Bapa, yang penolong bagi para murid. Penolong yang dari Bapa ini adalah penolong yang bisa diandalkan. Roh kebenaran, dia akan membimbing, akan menuntun, akan mengarahkan di jalan yang benar. Penolong ini tidak akan membuat tipu-tipu bagi para murid. Penolong ini bisa diandalkan. Dia akan menuntun para murid dan kita semua ke jalan-jalan yang benar, ke jalan-jalan yang baik, kepada misi Yesus. Dan lebih lagi, penolong ini akan mengingatkan para murid terhadap ajaran-ajaran Yesus yang pernah disampaikan oleh Yesus kepada para murid. Roh penolong ini akan membantu para murid supaya mereka dalam menjadi saksi tidak akan pernah meleset, tidak akan pernah salah menyampaikan apa yang pernah disampaikan oleh Yesus. Inilah Roh Kudus, roh kebenaran yang menolong, yang berasal dari Bapa sendiri. Mengapa roh ini harus dari Bapa? Karena Yesus melaksanakan apa yang menjadi kehendak Bapa. Yesus melakukan segala sesuatu karena Bapa yang menghendaki. Apa yang diajarkan, apa yang dilakukan oleh Yesus itu tidak berbeda dengan apa yang dikehendaki oleh Bapa. Maka roh penolong ini bisa menjadi jaminan keaslian apa yang menjadi pewartaan para murid. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, meskipun Yesus tidak bersama dengan para murid lagi, kini para murid tidak takut. Bahkan mereka berkat karunia penolong, karunia Roh Kudus, mampu pergi ke berbagai tempat, pergi ke seluruh dunia, mewartakan kabar gembira. Mereka mampu berbahasa dengan berbahasa-bahasa yang baru. Mereka mampu menyampaikan pesan-pesan Yesus dengan melewati budaya-budaya yang baru. Roh penolong, Roh Allah sendiri menyertai mereka. Apakah Roh Kudus pada zaman ini juga tetap menolong? Ya, Roh Kudus, Roh Allah tetap hadir dan mengutus kita semua. Lebih-lebih di zaman sekarang ini, Roh Allah juga akan membantu kita untuk menemukan cara-cara baru mewartakan kabar gembira. Sebetulnya kabar gembiranya itu apa? Kabar gembiranya adalah bagaimana Allah ingin mencintai manusia. Allah ingin mengatur hidup manusia. Allah ingin membawa manusia kepada jalan-jalan keselamatan yang membahagiakan. Oleh karena itu, para murid di zaman ini juga diminta
untuk menemukan bahasa-bahasa yang baru, cara-cara yang baru, agar kehadiran Allah yang mendatangkan keselamatan itu tetap dirasakan. Roh kebenaran akan menolong kita, akan membantu kita untuk bertindak menjalankan pewartaan dengan benar. Bapak Ibu, saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, semoga Roh Allah, Sang Penolong, Roh kebenaran akan terus membimbing dan memberi kita kekuatan untuk tidak takut mewartakan kabar gembira pada zaman ini, yaitu bahwa Allah akan senantiasa menuntun kita di jalan-jalan kebaikan. Datanglah ya Roh Kudus, penuhilah hati umat dan nyalakanlah di dalamnya api cinta kasih-Mu. Utuslah Roh-Mu Tuhan, agar semuanya dijadikan